Jadi setelah pergi Kalimantan, ini dia foto awal kali aku di Kalimantan. Oke. Terus setelah itu aku kurang lebih aku 1 tahun juga ada di sana, aku 1 tahun. Hey guys, thank you banget udah klik video ini. Ini merupakan video kedua aku. BTW, thank you banget, thank you so much yang udah subscribe. Ada sekitar 12 subscriber, thank you banget. Yang udah lihat sekitar 40-an, thank you banget. Di video kedua ini aku tuh mau ceritain pengalaman aku soal apa tuh, salah satu perjalanan aku. Perjalanan coy, kayak kacamata dulu. Oke, perjalanan aku dari aku tamat sekolah sampai sekarang ini, BTW aku tuh tamat di tahun 2017. Nah, kemarin setelah tamat itu aku belum tahu aku tuh mau kuliah atau mau langsung kerja, aku nggak tahu. BTW aku bukan orang yang apa ya, senang banget belajar, bukan sih. Cuma kalau sekolah ya belajar juga. Oke, jadi itu waktu sekitar lulus aku belum tahu mau kemana. Jadi sekitar beberapa bulan lulus itu aku kayak apa tuh, kayak mutusin buat ke diklat penerbangan. Jadi aku tuh ambil ke diklat penerbangan sekitaran 6 bulan deh kalau nggak salah. Nah, sebenarnya aku tuh pengen banget jadi pramugari. Bisa nggak muka-muka kayak gini jadi pramugari? Oke, next. Aku tuh pengen banget jadi pramugari. Jadi aku tuh waktu di diklat aku tuh pengennya ambil yang pramugari, tapi karena tinggi aku kurang, jadi aku ngambil staff penerbangannya. Jadi pas awal kali apa tuh aku diklat penerbangan, ini dia fotonya, aku tunjukin awal kali aku diklat penerbangan. Aku pakai baju warna ungu yang cantik itu. Nah, aku tuh sekitar 3 bulanan jalani teori, dan aku tuh mau 3 bulan lagi di praktek. Kebetulan aku tuh prakteknya di Bandara Kuala Namu. Nah, praktek sekitar 3 bulanan, tapi sebelum aku praktek aku udah kayak apa tuh, kayak udah kepanggil kerja di Kalimantan. Nah, jadi sebelum jalankan praktek aku udah langsung pergi ke Kalimantan. Jadi setelah pergi ke Kalimantan, ini dia foto awal kali aku di Kalimantan. Oke. Terus setelah itu aku kurang lebih aku 1 tahun juga ada di sana, aku 1 tahun. Terus kayak apa ya, udah 1 tahun aku jalani di sana. Bener-bener aku emang pengen banget kan kerja di luar kota gitu. Jadi aku mutusin buat ambil pekerjaan di Kalimantan kayak gitu. Nah, jadi beberapa bulan deh atau hampir 1 tahun atau gimana, ada lagi lowongan pramugari tapi di Jakarta. Nah, aku tuh coba-coba kayak sebelum work interview kan, ini tuh kayak ngirim dulu email kan. Jadi aku kirim email, kita nggak sebut nama perusahaannya, pokoknya pramugari aja. Aku tuh kirim email ke sana, dan setelah 2 atau 3 hari tuh mereka kasih jawaban kalau misalnya aku diundang work interview langsung ke Jakarta gitu. Nah, singkat cerita aku tuh izin sama atasanku dan aku tuh dikasih, jadi aku beli tiket ke Jakarta hanya untuk tes pramugari. Oke. Jadi aku tuh pergi mungkin sekitaran hari Jumat, enggak, hari Kamis sore. Tesnya itu hari Sabtu, jadi hari Kamis sore aku berangkat ke Jakarta bener-bener sendiri, dan bener-bener itu awal kali aku ke Jakarta. Jadi aku ceritain waktu aku itu waktu aku udah mendarat di Jakarta, aku tuh dalam hati gini, ini tuh awal kali loh aku kesini. Aku tuh sama sekali nggak tahu, keluar dari lewat mana aku tuh nggak tahu. Jadi aku cuma kayak lihat bacaan exit atau yang lainnya sama ngikutin orang. Dalam hati tuh panik banget, tapi muka ya udah santai aja, bohongi diri sendiri aja. Jadi udah ngikutin orang, jadi aku keluar. Aku itu sekitaran bener-bener mendarat aku sekitar di jam berapa ya, kalau nggak salah itu di jam eh, 4-an atau berapa. Nah, sampai maghrib tuh aku masih tetap di bandara karena aku nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadi kebetulan ada teman aku yang ada di Jakarta, kalau dia nyuruh aku buat ke Rawabokor ya. Jadi Rawabokor itu aku naik Gojek. Awalnya dia kayak tunjukin mungkin angkutan umum atau apa, aku juga kurang tahu. Jadi aku nggak bisa nemu angkutannya, jadi aku naik Gojek. Pas naik Gojek aku tuh sambil nunggu di sana itu, aku nunggu kayak di parkiran motor gitu kan. Jadi itu kan awal kali aku tuh nggak tahu parkiran motor tuh di sana
yang berapa aku tuh nggak tahu, jadi aku bener-bener nunggu di parkiran motor. Jadi aku tuh bilang sama apa itu, sama Gojeknya kalau misalnya aku nunggu di parkiran motor gitu kan. Terus dia tuh kayak marah gitu karena nggak nemu-nemuin aku gitu. Sih nemu-nemuin. Dia tuh marah karena nggak ketemu sama aku gitu. Aku entah nggak tahu di mana. Terus dia bilang gini, mbak lagi di mana sih, katanya kayak gitu. Mbak nunggu di parkiran motor sebelah mana, katanya. Aku tuh aduh, aku juga nggak tahu soalnya ini aku baru awal banget gitu. Jadi pas udah agak berapa menit kami ketemu, terus dia bilang, mbak itu baru ya di sini, langsung bilang gitu dong. Wow, kesan pertama dong. Oh my god, ya Allah. Terus kan udah selesai dari situ, aku ketemu sama temen aku dan aku minta cariin kayak apa tuh, penginapan selama aku 4 hari ada di Jakarta kayak gitu. Nah, jadi tuh aku nginep di sana sekitar 4 hari, itu di hari Kamis sore kalau nggak salah, di hari Kamis. Dan aku tuh belum ada bawa sama sekali kayak peralatan tertulis apapun, seragam uniform aja aku itu belum bawa, bener-bener nggak bawa, bener-bener nggak ada, kayak nggak ada persiapan kayak gitu loh. Nah, oke, ada motor iklan guys. Oke, jadi waktu aku di Jakarta aku tuh bener nggak bawa sama sekali apanya-apanya, aku nggak bawa. Jadi aku mutusin buat cari cari kayak mall terdekat, padahal itu pertama banget aku ke Jakarta dan aku nggak tahu harus ke mall mana, aku tuh nggak tahu. Jadi aku tanya kayak ibu-ibu yang penjaganya kalau misalnya mall terdekat tuh di mana gitu. Jadi aku dikasih tahu, jadi aku langsung ke mall itu. Aku buat cari sepatunya, bajunya, kayak bawahannya, segalanya aku harus cari semuanya karena aku nggak bawa. Jadi setelah aku tuh dapet semuanya, aku tuh udah belanja, jadi aku nyari tempat yang aku harus untuk apa itu, interview besok, biar aku tuh nggak kecarian lagi. Jadi aku pesen Gojek lagi, aku cari tempat itu gitu. Nah setelah udah ketemu tempat itu, aku balik lagi dong ke penginapan aku. Nah singkat cerita nyampe di hari Sabtu itu, karena kan memang hari Sabtu apanya tesnya. Jadi hari Sabtu sekitar jam 9 tuh aku nyampe di tempat. Wait, ada iklan. Nah, terus waktu aku udah nyampe di sana, karena aku datangnya mungkin agak siang, padahal aku datang jam 9, tapi memang mungkin yang lain datangnya jam 7 atau jam berapa aku nggak tahu. Aku dapat nomor antrian yang nggak tahu sekitaran berapa, banyak banget yang tes di sana. Jadi aku tuh nunggu dari pagi sampai makan siang selesai. Makan siang itu kan break, jadi selesai makan siang itu kami lanjut tes lagi. Jadi sampai mungkin jam 2 atau jam 3 itu ada giliran aku dong. Gimana perasaannya, apakah masih santai? Jadi pas aku dipanggil, aku disuruh nunjukin aku disuruh nunjukin apa, email aku kalau misalnya aku tuh udah ini, udah daftar duluan via email. Terus yang kedua kali di KTP-nya dong, aku mintain KTP. Udah itu semua udah selesai, kayak administrasi lah di awal. Ditanya aku asal mana, aku bilang asalnya Medan, aku bilang kayak gitu kan. Terus kalau misalnya jadi pramugari itu yang awal kali adalah tes tinggi sama tes berat. Itu adalah awal kali tes kalau untuk menjadi pramugari. Oke, jadi pramugari itu awal banget tesnya. Dan kalian tahu, aku baru tes tinggi dan aku gagal dong. Tolong, sedih banget aku tuh gagal. Mungkin kalian bakal berpikir gini, kan emang waktu awal mau ngambil diklat pramugari kan emang udah tingginya nggak cukup, ngapain dipaksa? Nah benar banget, aku tuh berpikir siapa tahu tinggi aku nambah. Jadi aku bela-belain cuma ke Jakarta buat untuk tes pramugari aja guys, bayangin. Padahal aku tahu kalau awalnya aku itu memang kurang tinggiku, siapa tahu ada kayak menjejat aja gitu, jadi tinggiku bisa nambah. Jadi aku kayak, dan ini aku berangkat, aku tuh kayak gitu kan. Tapi rupanya aku udah nunggu sampai siang, sampai sore juga jam 3-an, dan akhirnya aku fail dong. Hanya baru tes di ini, tes di tinggi badan, aku gagal dong. Jadi aku dengan berat hati aku telepon mamaku. Oh my god, ini sangat sedih banget. Aku tuh jadi telepon mama aku kalau misalnya aku tuh bilang aku tuh gagal. Kenapa sedih sih? Tolong dong. Jadi aku tuh bilang kalau misalnya aku tuh gagal. Jadi kata mama aku, ya udah nggak apa-apa, belum rezeki, coba lain waktu aja kayak gitu. Padahal harapan pasti udah besar banget aku pengen jadi pramugari. Memang kan karena apa ya, karena aku tuh
ya seharusnya aku udah ngerti aja gitu, tapi tetap aku lanjutin kayak gitu. Itu salah aku sih sebenarnya. Dan jadi di hari Minggunya aku tuh pulang lagi ke Kalimantan, aku balik kerja lagi, itu penerbangan pagi sekitaran jam 7 atau jam berapa, jadi aku jam 6 atau iya jam 6. Jadi jam 4 itu aku sudah ke bandara, jadi aku ke bandara. Jadi setelah kayak gitu aku lanjut kerja kayak biasa aja, tapi setelah kurang lebih aku setahun aku di sana, aku memutuskan buat resign dan aku balik lagi ke Medan, di kota tercinta aku. Nah, nggak berhenti di situ, aku pengen jadi pramugari karena aku tuh gila banget pengen jadi pramugari. Tolong sadarkan aku dong. Terus setelah aku beberapa bulan di sini, aku mutusin buat balik lagi ke Jakarta. Aku balik lagi ke Jakarta, aku mau kayak apa tuh? Mau lanjutin lagi tuh. Aku pengen nyoba-nyoba lagi. Nah, habis itu aku udah nyampe di sana, aku kayak ikut ya kayak pelatihan-pelatihan gitulah selama kurang lebih 1 tahun gitu. Kurang lebih 1 tahun, sorry enggak, kurang lebih 1 bulan kayak gitu, pokoknya 1 bulan. Jadi itu kayak ada teori, pokoknya diajarkan aja di apa-apanya. Mungkin kalian berpikir kan tingginya udah kurang, kenapa pengen coba lagi. Itu dia, manusia tuh memang kayak gitu, nggak tahu diri. Nah terus eh udah kurang lebih 1 bulan, jadi itu kami kayak ada, maksudnya kayak ada pelatihan pembelajaran gitu teori, sama kayak kami ada waktu buat jalan-jalan gitu. Kebetulan aku tuh jalan-jalan di daerah Jawa Barat, itu kayak di apa ya, rumah Bali atau apa sih, ini dia fotonya aku tunjukin ada di layar nanti ya. Nah, singkat cerita Kak, aku udah selesai untuk pelatihannya. Jadi aku tuh harus pindah karena kan waktu pelatihan kan memang dikasih tempat tinggal tuh, tapi setelah selesai kan pastinya kita harus, jadi aku tuh pindah kos sama teman aku gitu. Teman aku tuh punya teman di Jakarta, jadi kami bareng kosnya bareng kayak gitu kan. Jadi waktu apa tuh kayak udah kos bareng mereka itu, jadi kan tanya-tanya juga kalau misalnya aku tuh punya kayak apa tuh sakit yang di kaki gitu loh, ibu jari kaki, jempol kaki kayak gitu. Itu kayak ada kukunya masuk, jadi kayak bendolan gitu sih. Nah, jadi katanya itu jadi kendala, jadi aku nggak bisa, jadi aku harus operasi dulu. Dan tahu dong, aku tuh tinggal di Ciledug, komplek Ciledug Indah 2, itu bagian Tangerang ya kalau nggak salah. Nah, aku tuh nggak tahu dong, aku tuh karena males bolak-balik ke Medan Jakarta, jadi aku butuhin buat kayak operasi kecil di Jakarta. Nah, operasi kecil di Jakarta aku nggak tahu di rumah sakit mana, nggak tahu di daerah mana kayak gitu. Pokoknya aku dari Tangerang, aku tuh operasinya tuh di Jawa Timur, salah, di Jakarta Timur kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya itu jauh banget, aku nggak tahu. Pokoknya udah aku asal itu kalau nggak salah namanya Klinik Tomang, itu Klinik Tomang. Jadi aku di sana aku benar-benar sendiri. Jadi kata kata dokternya tuh kayak gini, eh mama mana katanya, kalau misalnya operasi kan kita harus ada persetujuan orang tua gitu kan ya, mungkin ya. Jadi dia bilang orang tua kamu mana katanya. Terus aku bilang oh orang tua saya di Medan, aku bilang saya di sini sendiri, aku bilang kayak gitu. Oh yaudah kata dia kayak gitu kan. Tapi aku mau ceritain sedikit soal yang aku operasi kecil ini di Jakarta. Jadi tuh awalnya yang aku tuh kayak apa ya namanya, kayak nanya dulu sebelum operasi. Jadi aku kayak tanya kalau misalnya operasinya biasanya berapa ya, aku bilang 2,5 sampai 3. Dokternya cuma bilang gitu, stop di situ dong. Jadi aku itu ngiranya 250 sampai 300 gitu. Ya aku sedih banget ini. Terus waktu hari Seninnya aku tuh udah mau operasi, jadi sebelum operasi aku dikasih pil 2 untuk diminum. Setelah itu baru aku turun lagi ke bawah buat nyelesain administrasinya dulu. Jadi pas aku dipanggil, Ibu Juliana katanya gitu, jadi aku ke kasir dong. Pas aku ke kasir itu aku tuh kaget banget. Dia tuh bilang gini, 2,5 juta mbak katanya. Aku hah, aku gitu, aku sampai hah, aku sampai bilang gini, aku cuma bawa uang 400, aku bilang gitu. Kemarin waktu aku nanya aku kira 250 sampai 300, aku bilang gitu, sumpah demi Allah aku bilang gitu. Terus aku bilang gini, oh yaudah deh mbak, telepon aja dokternya, bilang batal aja, aku bilang kayak gitu kan. Nanti uang apanya, uang pilnya nanti aku bayar, aku bilang kayak gitu. Sumpah itu pengalaman aku di Jakarta. Padahal aku nggak kenal siapa-siapa di sana. Terus dia telepon lah dokternya, terus dokternya tuh baik banget, memang baik banget sama aku. Dia bilang gini,
Dia bilang kalau apa tuh, kalau misalnya ya udah nggak apa-apa, kita kasih diskon aja katanya, dari 2 juta sampai bayar ke 800 doang dong, 800 doang. Jadi aku bilang tapi aku cuma bawa uang 400, aku bilang kayak gitu kan. Baru katanya udah nggak apa-apa, nanti pas kamu kontrol lagi ke sini baru kamu lunasin, kata gitu. Terus aku mikir, emang dokter itu nggak berpikir ya kalau misalnya aku tuh apa, aku tuh bakal lari, aku tuh bakal nggak bayar gitu. Gak tau lah, mungkin kan dokter itu kayak kasihan juga sih sama aku sendiri kayak gitu. Aku harus bolak balik, sorry ada iklan guys. aku, aku tuh harus bolak balik dari Tangerang Jakarta Timur, Tangerang Jakarta Timur, cuma buat kontrol aja untuk kaki aku gitu. Jadi selama kurang lebih sebulan atau berapa, kaki aku tuh belum sembuh juga. Ini dia fotonya waktu udah selesai dibedah, dioperasi. Ini dia fotonya. Jadi itu sekitaran aku operasi di bulan 12 sampai di bulan 1 itu belum juga ada pemulihan sama sekali. Jadi waktu aku ke Jakarta kedua kali itu aku belum sempet tes pramugari sama sekali. Aku cuma fokus untuk nyembuhin kaki aku aja, tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi aku sama sekali belum tes gitu. Jadi sama sekali belum tes. Aku mutusin buat pulang lagi ke Medan dengan kaki aku yang pincang. Aku jalan sendiri karena aku rasa gini, di sana makin nggak sembuh gitu. Aku harus apa sendiri, harus kayak makan sendiri, ambil makan sendiri, beli makan sendiri. Yang ada kalau makin dipaksain buat jalan, takutnya makin nggak sembuh. Jadi aku putusin buat pulang gitu. Terus pas aku pulang itu di mana, udah di bandara. Aku tuh di bandara pagi juga kan, aku dapat penerbangan pagi sekitaran jam 8. Jadi aku ke bandara sekitaran jam 5 atau jam berapa aku juga nggak tahu kan, karena aku tuh nggak tahu berapa jaraknya dari tempat aku ke bandara. Jadi aku perginya agak ini aja, agak awal aja gitu. Jadi di sana aku keadaan kaki aku pincang. Koper aku tuh, itu kopernya itu kopernya baru balik tuh guys. Jadi koper aku tuh nggak aku bawa karena aku kan memang apa, memang ada rencana kalau aku bakal balik lagi ke Jakarta setelah kaki aku sembuh gitu kan. Sorry ada iklan gitu. Jadi aku waktu balik itu cuma bawa tas tenteng doang dengan keadaan kaki, jempol kaki itu kuning karena belum sembuh gitu kan. Terus ditambah lagi aku tuh jalannya pincang gitu. Sedih banget. Aku benar-benar sendiri sampai ada yang bilang, kenapa mbak? Sorry ya guys, suara ayam. Gak apa-apa deh, next aja. Biasa di kampung guys gitu. Jadi pas ada mas-mas ini, kenapa mbak lagi sakit ya, katanya gitu. Terus aku bilang enggak kok, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Baru setelah berapa lama aku nunggu, jadi aku akhirnya boarding dan akhirnya aku nyampe lagi di kota aku ini gitu. Jadi kalau perjalanan aku, jadi itu perjalanan aku dari awal sih, sekolah sampai sekarang gitu. Kalau perjalanan aku jadi pramugari, aku memang bener-bener baru awal kali aku coba tes di salah satu maskapai Indonesia, tapi aku tuh gagal gitu. Aku mau coba tes juga kalau misalnya ada di Medan, aku mau coba ikut. Cuma kalau ke Jakarta lagi hanya untuk tes, kayaknya enggak sih, apalagi lagi kondisi kayak gini, ekonomi lagi susah guys. Jadi aku mutusin buat stay di sini dulu sampai aku kerja yang lain dulu. Kalau misalnya rezeki nanti aku coba lagi yang di Medan sih ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah, aku cari kerja lain aja, yang penting gajinya banyak guys. Oke, mungkin nggak tahu ya kalian tuh dengerin atau nggak bebelit-belit cerita aku ini dari awal aku sekolah sampai sekarang di 2020 aku masih stay di rumahku ini. Bukan di rumah orang tua aku, di rumah kakek nenek aku masih stay di sini. Ibaratnya gini loh, aku kemarin tuh di cut penerbangan, tapi aku sampai sekarang belum jadi apa-apa kayak gitu. Kenapa makin banyak suara ayam guys? Sudahlah, kita akhirin aja. Itu dia cerita panjang aku dari aku tamat sekolah sampai sekarang. Thank you banget yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe guys, komen dan like video ini dan share ke seluruh akun sosial media yang kalian punya. Oke, jangan bosan lihat aku. Nanti kalau misalnya kalian punya ide yang lain untuk buat video yang lain, nanti kalian boleh komen ataupun DM aku ya. DM aku langsung aja nanti biar enak, jadi langsung aku baca. Oke. Untuk video hari ini selesai sampai di sini karena ada suara ayam juga yang mengganggu.
Jadi dadah, selesai aku pakai kacamata dulu. Bye, dadah. See you di next vlog, see you di next video. Bye bye.